Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dari beliaulah kita masih diberikan kesehatan dan kita selalu berada di dalam lindungannya. Salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Melanjutkan materi kemarin, di sini saya akan membahas materi yang ketiga dan keempat. Materi yang ketiga adalah pelaksanaan pusat sumber belajar. Seperti kita tahu, di dalam sebuah sekolah atau instansi yang memiliki pusat sumber belajar seperti perpustakaan, harus pelaksanaannya benar-benar matang dan sesuai dengan perencanaan yang telah kita sepakati. Dalam penyelenggaraan seperti di perpustakaan, pelaksanaannya harus sangat baik, karena tentu itu akan membuat minat para peserta didik semakin termotivasi untuk melakukan pembelajaran atau menggunakan pusat sumber belajar tersebut di sekolah atau instansi yang memiliki pusat sumber belajar tersebut. Beberapa pelaksanaan program harus berjalan sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada seperti kepala perpustakaan, pustakawan, serta staf yang lainnya yang bertugas di perpustakaan. Di dalam meningkatkan mutu pendidikan, tentu pusat sumber belajar adalah yang utama dan memiliki peran penting selain untuk mendorong kemajuan dari suatu pendidikan. Biasanya pelaksanaan pusat sumber belajar yang telah terprogram itu akan mempercepat dan berhasil membuat sekolah tersebut semakin baik dan lebih baik lagi. Kegiatan yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan pusat sumber belajar antara lain yaitu staf harus benar-benar menyusun program yang dilaksanakan dengan tidak adanya kendala-kendala atau masalah nantinya saat implementasi di lapangan. Jadi intinya, di dalam pelaksanaan pusat sumber belajar, semua orang harus benar-benar terlibat di dalam pelaksanaan tersebut. Ibarat kata, para pustakawan atau yang bertugas untuk melayani para konsumen, ia harus benar-benar bijak atau bisa membuat konsumen tersebut merasa nyaman dengan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai. Baiklah, mungkin untuk pelaksanaan pusat sumber belajar saya rasa cukup. Intinya, saat pelaksanaan pusat sumber belajar sudah
diimplementasikan di lapangan. Intinya kerjasama untuk mencapai tujuan dari program-program yang telah disepakati harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan program tersebut agar tujuannya dapat dicapai. Baik, saya lanjutkan materi keempat, antara lain yaitu pengelolaan atau monitoring pusat sumber belajar. Di sini tentu tadi kita masuk di materi ketiga adalah pelaksanaan pusat sumber belajar. Nah, di materi keempat ini adalah pengawasan dan monitoring pusat sumber belajar. Tentu di pelaksanaan tadi ada seperti kepala perpustakaan, terus ada stafnya, ada karyawan atau pustakawan. Nah, di situ tentu ada pengawasan. Kalau di sekolah tentu mungkin kepala sekolah terlibat di sana sebagai pengawas yang memonitoring. Tapi yang lebih berat perannya adalah seorang kepala perpustakaan untuk memonitoring para staf pustakawannya. Baiklah, sebagai seorang pengawas atau orang yang harus memonitoring pusat sumber belajar, pertama, ia harus benar-benar melihat situasi atau keadaan dari pusat sumber belajar yang dimiliki oleh sekolah atau instansi tersebut. Terus, ia sebagai lembaga di lingkungan tersebut itu benar-benar dipersiapkan dengan matang. Ibaratnya fasilitasnya harus dilihat, apa yang kurang. Intinya komunikasi dengan kepala perpustakaan harus terjalin harmonis atau baik. Serta nanti saat implementasi di lapangan, seorang supervisi yang mengawasi pusat sumber belajar tersebut, ia harus benar-benar tahu bagaimana kinerja dari stafnya atau karyawannya. Jadi saat implementasi di lapangan, ia memiliki pengawasan, baik itu pengawasan langsung maupun pengawasan yang tidak langsung. Nanti setelah beberapa lama harus diadakan evaluasi sebagai seorang pengawas yang memonitoring pusat sumber belajar tersebut. Nah, di evaluasi tersebut akan dilihat apa permasalahan yang terjadi di dalam pusat sumber belajar atau kendala-kendala yang menyebabkan, contohnya misalkan perpustakaannya kok jarang dikunjungi oleh peserta didik. Nah, sebagai seorang pengawas, ia harus bisa berpikir dan berkoordinasi dengan kepala perpustakaan apa sebenarnya yang menyebabkan hal yang demikian, serta kinerja dari para stafnya harus benar-benar dilihat apakah sudah sesuai dengan tupoksi dengan program yang diberikan atau tidak. Nah, maka seorang pengawas atau orang yang memonitoring hal tersebut harus benar-benar teliti. Ia harus terlibat, bukan hanya memerintah, tidak. Dia harus terlibat di dalam pelaksanaan pusat sumber belajar. Baiklah, untuk mengingat waktu, saya rasa cukup demikian
penyampaian dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Edo Firmansyah, lokal 6 MPIC. Sebelum saya menutup materi pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah, dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.